Selamat pagi anak-anak, semoga masih selalu semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai bagian-bagian telinga dan proses terjadinya pendengaran. Kalian sudah tahu bahwa bunyi berasal dari benda yang bergetar, kemudian bunyi merambat melalui media agar dapat sampai ke telinga kita. Nah, sekarang bagaimana proses bunyi dapat terdengar sampai ke telinga kita? Mari kita simak penjelasannya. Telinga merupakan salah satu panca indera selain mata, hidung, kulit, dan lidah. Kita mendengar bunyi dengan telinga. Selain berfungsi sebagai alat pendengaran, telinga juga berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Telinga terlihat kecil dari luar, namun ternyata telinga memiliki bagian-bagian di dalamnya. Nah, apa saja bagian-bagian dari telinga? Telinga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar terdiri dari daun telinga, kemudian liang telinga atau lubang telinga. Masuk ke telinga tengah ada yang namanya gendang telinga dan 3 tulang-tulang pendengaran. Kemudian di dalam telinga dalam ada yang namanya koklea atau rumah siput karena bentuknya seperti siput. Ada juga yang namanya saraf pendengaran dan saluran setengah lingkaran, kemudian saluran eustasius. Daun telinga yang berada di telinga luar memiliki fungsi menangkap getaran bunyi yang berasal dari luar. Kemudian bunyi tersebut akan masuk ke dalam liang atau lubang telinga. Jadi liang telinga memiliki fungsi untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Masuk ke dalam telinga tengah ada yang namanya gendang telinga. Gendang telinga itu adalah selaput yang sangat tipis. Fungsinya yaitu menerima getaran bunyi dari daun telinga, kemudian diteruskan ke tulang pendengaran. Nah, tulang pendengaran di samping gendang telinga, fungsinya yaitu meneruskan getaran bunyi ke koklea. 3 tulang pendengaran tersebut yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Di bagian telinga dalam ada yang namanya koklea atau rumah siput karena bentuknya seperti rumah siput. Fungsinya yaitu menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Nah, saraf pendengaran di atasnya koklea ini yaitu berfungsi sebagai penerus bunyi ke otak. Selain 2 bagian yang berfungsi untuk menerima bunyi, ada bagian lain yang memiliki fungsi yang lainnya, yaitu saluran setengah lingkaran yang fungsinya mempertahankan keseimbangan tubuh. Ada juga yang namanya saluran eustasius yang fungsinya menghubungkan telinga dengan faring. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Jadi saluran eustasius menghubungkan bagian telinga dengan bagian mulut. Secara lebih jelas, proses bunyi terdengar di telinga kita adalah sebagai berikut. Getaran dari sumber bunyi akan ditangkap oleh daun telinga yang berlekuk-lekuk. Kemudian, gelombang bunyi akan merambat di liang telinga atau lubang telinga menuju ke gendang telinga. Gendang telinga akhirnya bergetar
Getaran dari gendang telinga menyebabkan tulang-tulang pendengaran juga ikut bergetar. Getaran dari tulang-tulang pendengaran akan ditangkap oleh koklea dan mengirimnya ke saraf pendengaran. Saraf pendengaran akhirnya akan meneruskan getaran dari koklea menuju ke otak berupa rangsang bunyi, kemudian otak menerjemahkan bunyi yang didengar tersebut. Begitulah proses bunyi dapat terdengar di telinga kita. Sekarang, agar kalian lebih paham tentang materi bagian-bagian telinga, coba kalian sebutkan bagian telinga berikut. Apa? Ya, betul, daun telinga. Kemudian, apa nama bagian telinga berikut ini? Ya, ini adalah liang telinga atau lubang telinga. Bagian selanjutnya, nah, ini apa ya namanya? Ya, betul, gendang telinga. Selanjutnya, yang ada di atas gendang telinga, apakah namanya? Ya, itu adalah tulang-tulang pendengaran. Kemudian, bagian yang dilingkari merah ini, apakah namanya? Ayo, apa namanya? Ya, ini adalah koklea atau rumah siput. Selanjutnya, apa nama bagian telinga berikut ini? Ya, ini adalah saraf pendengaran. Nah, kalau yang ini apa namanya? Ini adalah saluran setengah lingkaran. Yang terakhir, yang bawah, apa nama bagian telinga ini? Ini adalah saluran eustachius ya. Setelah kalian menyimak penjelasan tersebut, kalian jadi tahu bahwa telinga itu sangat penting bagi kita. Nah, maka dari itu kita harus merawat telinga kita. Cara merawat telinga kita yang pertama yaitu membersihkan daun telinga atau telinga bagian luar dengan menggunakan sapu tangan bersih. Kemudian, kita tidak boleh mengorek-ngorek telinga karena dapat mendorong kotoran lebih dalam dan kotoran akan semakin menumpuk. Nah, kotoran yang menumpuk dapat mengganggu pendengaran dan mengakibatkan robeknya selaput atau gendang telinga. Jika ingin membersihkan saluran telinga dari kotoran-kotoran, kalian dapat menggunakan alat-alat yang sudah dianjurkan atau kalian dapat memeriksa telinga ke dokter THT. Kemudian, ketika kalian mendengar bunyi yang terlalu keras, segera tutup kedua lubang telinga agar gendang telinga tidak rusak atau pecah.